Dan apa yang dibacakan kalau tadi semoga kita mendapatkan pahala khususnya kepada beliau dan juga kepada kita umumnya. Dan acara yang ketiga yaitu memasuki acara inti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz atau Guru Kiai Haji Muhammad Karim dari Benuang Kabupaten Tapin. Dengan hormat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Wa qala aidan fi haditsin ukhra, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah fa in saluhat qubilat wasairu amalih wa in fasadat ruddat wasairu amalih. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyuhu wa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib dzurriyyat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati, kita takzimi, kita muliakan. Wabil khusus Sayyidina Al-Walid Al-Habib Abdurrahman Al-Aidrus beserta putra beliau Al-Habib Muhammad Khairullah Al-Aidrus dan para habaib lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Seluruh alim ulama, guru-guru agama, para ustadz, para pengajar yang kami hormati, kami ta'zimi, kami muliakan. Wabil khusus ayahanda Hadratul Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Adnan Yahya yang turut berhadir pada kesempatan hari ini yang dimuliakan Allah. Seluruh tokoh-tokoh dan pemuka masyarakat, baik dari TNI, Polri maupun masyarakat sipil dan seluruh hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama dikumpulkan Allah di dalam rumah Allah, yaitu di Masjid Hidayatus Sufyan, yang mudah-mudahan berkat kita hadir di rumah Allah, berkat menjadi tamu Allah, berkat mengagungkan nama Allah, berkat memuliakan Rasulullah, kita semua senantiasa dapat rahmatnya Allah sejak di dunia ini sampai di akhirat kelak, dan mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surganya Allah dan kelak akan diberi kesempatan bertemu dan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kehariban junjungan kita, tauladan kita, ikutan kita, idola kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta ahli bait beliau, kerabat beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mutabaah kepada sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini sudah hari ke-27 daripada bulan Rajab. Tentunya sudah kita sering hadir di majelis peringatan Isra dan Mi'raj, dan sudah sering kita dengar cerita tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Satu demi satu para ulama menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj begitu rinci, begitu detail perjalanannya. Oleh karena itu pada hari ini kita hanya membicarakan apa yang dibawa Nabi dari peristiwa Isra dan Mi'raj, apa oleh-oleh yang dibawa Nabi dari hadrat Allah menuju pulang ke Makkatul Mukarramah. Tidak lain dan tidak bukan adalah kewajiban sholat 5 waktu. Ketika sampai di langit yang ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ke-6 ditanya oleh Nabi Musa, apa oleh-oleh yang engkau bawa wahai Muhammad? Dari Allah. Jawab Nabi, aku dan umatku diwajibkan Allah sholat 50 waktu. 50 waktu bukan sedikit. Andai hari ini siang dan malam kita lebihkan saja, bukan 24 jam, jadi 25 jam, maka setiap 30 menit kita harus sholat. 50 waktu tidak gampang. Nah inilah kita syukuri juga, terima kasih kepada Nabi Musa yang memberikan masukan bagi Nabi kita supaya minta kurangi dari 50. Karena bisa dibayangkan bagaimana seorang kaum tiap 30 menit harus adzan. Kaumnya barangkali nang tadahulu libur atau tadahulu istirahat ampi, karena terlalu lapah. Walaupun digaji 5 juta sebulan, menyerah juga kaumnya. Ada kuat, setengah jam bang, setengah jam bang, setengah jam bang. Apalagi imamnya kada sawat makan, kada sawat minum, mangkat takbir ulang. Allahu Akbar. Biar ulun di belakang aja harus jadi imam. Ternyata capek jadi imam, karena tiap 30 menit harus sembahyang lagi dan sembahyang lagi. Ketika ditanya apa oleh-oleh engkau dari Allah wahai Muhammad, jawab Nabi, aku dan umatku diwajibkan oleh Allah 50 kali salat dalam sehari semalam. Nabi Musa terkejut bukan kepala. Wahai Muhammad, itu terlalu berat untuk umatmu. Umatku badannya besar-besar, umurnya panjang-panjang, bahkan ada yang ribuan tahun, diwajibkan 2 kali salat pagi dan sore, banyak mereka yang meninggalkan. Bagaimana dengan umatmu yang badannya kecil-kecil, usianya pendek-pendek, sudah halus, hendak pulang. Sudah halus, hendak pulang, rasa apa? Ini pikiran biar mana? Ada ulun nang lanji, pian seorang lanji.
Umatku, ujar Nabi Musa, ganal-ganal awak, tinggi-tinggi, memucuk nyiur berataan. Kami tadi lewat jalan sana, alhamdulillah tahu di jalan. Cari akan nang jauh pada itu. Alhamdulillah. Nah, ini kan Bali lihat juga Selajur. Jadi biar aja jauh ada Bapak. Bali lihat Selajur. Sekalinya ada kampung yang dilalui, dikira pasar kah apakah lalu itu lah. Ada jangan lihat-lihat sekalinya pohon singun terus. Umatku besar-besar, panjang-panjang umurnya, diwajibkan cuma 2 kali menyerah. Banyak yang tidak melaksanakan. Umatmu kecil-kecil, sing cilik-cilik wae. Bahasa apa tah? Halus-halus, umur pendek-pendek. Ujar Nabi, a'maru ummati baina 60 wa 70. Standar umur umatku antara 60 sampai 70. Maka itu Pak, 60 mate, 70 jion. Ada juga 40 mate, ada yang hanya kawin mate. Mati pikir. Ujar Nabi Musa, is'alit tahfif rabbak ya Muhammad. Minta keringanan sama Tuhanmu wahai Muhammad. Terlalu berat. Hanya ada Nabi Musa, hari ini kita sampaikan terima kasih banyak. Pian sudah mengurangi, Pian sudah memberi masukan supaya dikurangi. Jangan tidak ya. Mati 2 hari sembahyang. Kadang mau berusaha, kadang mau mencari, kadang mau menyawit, kadang. Nah inilah rahmat Allah. Nabi bolak-balik 9 kali menghadap Allah minta keringanan, tersisa lagi 5 waktu. Masih diusul oleh Nabi Musa, Muhammad, is'alit tahfif rabbak ya Muhammad, minta lagi keringanan. 9 kali. Sopan kalau 9 kali sudah. Mun genap 10 kali malu. Ujar Nabi, kadistahya itu Rabbi ya Musa, aku sudah malu sama Allah, minta terus. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Ini kan kadang berselang jam ini. Cuman beberapa detik aja minta pulang. Berarti minta pulang. Adalah sopan. Kadistahya itu Rabbi ya Musa, aku sudah malu sama Allah untuk minta lagi. Biarlah 5 ini ku terima. Mudah-mudahan umatku bisa mengerjakannya. Allah. Ini bentuk kasih sayang Nabi. Biar aja bersopan asal umatnya mah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Disinilah istimewanya salat. Disinilah istimewanya sembahyang. Maka itu sembahyang ini adalah tiangnya agama. Masjid kada batihang apa kabar? Runtuh, jebol. Agama harus punya tiang. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan tiang agama, siapa mendirikan salat, berarti dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan salat, berarti tanpa sadar dia meruntuhkan agama. Tidak perlu mencela agama lain, tidak perlu menghina orang lain. Runtuhnya Islam karena orang Islam banyak kada sembahyang. Catat itu. Nggih guru ajar, ulun ini termasuk balang kambingan. Nang ada nih biar pamulutan tetap bae sembahyang bahanu-bahanu juga. Pina kayak wali potongan pakaian bayang wayah-wayah juga. Sembahyang taros apabila babine.
Nah ini penting kita. Jadi pemikiran kita, sudahkah langgar diisi? Sudahkah masjid diisi? Masjidnya banyak, langgarnya banyak di mana-mana, sampai di mall-mall ada langgar. Di Kimul masjid malah. Tapi yang jadi pertanyaan, sudahkah kita memakmurkan masjid dan langgar? Sudahkah kita meramaikan masjid dan langgar? Jangan-jangan subuh cuma 2 saf. Untung 2 saf. Imam sasab, saikung makmum sasab, saikung jawab ini sidin. Imamnya kaum Allah. Nasib agama hendak abadi, hendak kuat, hendak lestari dengan sholat. Biar kayak Pak 1000 kali bami'ratan tapi langgar masjid tetap kosong, kadada artinya. Sebab makmurnya agama Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Mun hendak Islam jaya, masjid isi, masjid makmurkan, langgar isi, langgar makmurkan. Tanpa itu bohong Islam akan jaya. Nah ini kan masjidnya dihiasi, gonol, bagus, megah. Itu bukan jaminan Islam jaya. Apalagi mendirikan masjid pintaan di jalan raya, ketahuan bener miskinnya. Guru sekumpul paling kada setuju. Maaf, jangan nanti singgung di sini. Mau tersinggung ke sini nah. Duduk sini kita bercukur. Siapa tahu bakola. Jangan sudah bertampilingan nanya tahu bakola. Bincul, soalnya besar rupo. Jangan. Ulun masih ingat menangati guru tuh. Jangan berpintaan di jalan untuk pesantren. Jangan berpintaan di jalan untuk langgar dan masjid. Kenapa? Supanan kita orang Islam miskin. Banyak aja kalau orang sugih. Banyak aja kalau orang berduit. Banyak aja kalau orang bisi sawit. Supanan ini masih kada tuntung. Singon banyak juga, kenapa kata bangi aja. Bahiyam jar, menimpak mau tuh jar. Pistolnya sampai bigiannya, pilurnya 2. Lamun TNI banyak pilur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah istimewanya sholat. Jadi masjid tuh jangan megah aja. Ujar Nabi, sayati ala ummati zamanun, akan datang masanya di tengah umatku satu masa, la yabqa minal islami illa ismu, tidak tersisa Islam kecuali nama saja. KTP lihati Islam, arah kiblat mana aja orang, tahu aja. Mukana adalah jual tasbih aja di rumah bisi, gambar di dinding aja lain habaib, lain ulama, rumah ulama, lawan asanti, artis soalnya arah kiblat kada tahu, tasbih kada baisi, minjam sajadah jurang. Nah manakah andaknya aja, dicari di lamari tahambur kada ada sajadah, nang ada dumduman. Ya Allah, ini Islam apa? Kada ada identitas sedikit pun menunjukkan Islam. Jangan tidak kan, ulun pernah ketemu orang kayak itu, masuk ke rumahnya, agama apa? Islam. Mana arah kiblat? Pada tahu. Mana sejadah? Ada dah. Mana tasbih? Pada dah. Mana mukana? Ada bisi. Nang bini. Ya Allah. La yabqa minal Islam illa ismu. Tidak tersisa Islam terkecuali cuma nama saja. Kedua, wala yabqa minal Quran illa rasmu. Tidak tersisa Quran terkecuali cuma tulisan. Quran banyak di rumah-rumah orang Islam, Quran banyak di masjid-masjid, Quran banyak di toko-toko kitab. Tapi langka orang yang membaca Al-Quran. Langka. Menghadang-hadang sembahyang lalu baca Quran itu langka. Yang terakhir yang perlu digarisbawahi,
masajiduhum amirah walakin kharabum minal huda. Masjid-masjid mereka megah, mentereng, mewah, tapi kosong dari jemaah yang hadir di situ. 2 saf subuh, imam sasap kaum, seiko di belakang sasap juga saurangan bini sidin. Kasihan. Ini jangan sampai terjadi di tempat kita. Supaya kita isi langgar, isi masjid, makmurkan langgar, makmurkan masjid. Memang berat. Kenapa berat? Setannya beribu. Setannya beribu. Nabi pernah tanya iblis langsung. Ketika Nabi mau ke masjid, di depan pintu masjid ada iblis pejongkongan. Maaf, jangan tersinggung nang di higalawang masjid. Bukan Anda yang jadi iblis, tapi mungkin saja Anda yang digoda iblis. Kenapa di luar kata jubana? Berdiri menjenguk orangnya siapa? Orang di galawang masjid. Ujar Nabi lawan iblis, iblis silahkan bohongi orang lain, tapi aku jangan dibohongi. Bila ikam membohongi aku, hari ini ku sumpahi jadi hantu. Kata iblis hantu ya. Ada kayak itu bang, artinya ikam bahaya membohongi aku. Ujar iblis ketakutan, aja nang lain ulun karam putih pian kada. Bapak ngapa? Aku tanya satu hal, jawab dengan jujur. Apa? Jadi iblis. Limadza tamna'u ummati anis salatil jamaah. Pertanyaan pendek tapi jawaban iblis ningali Pak jawabannya nih. Nya soal Tuhan dapat aja jawabannya ya Allah 2 lembar habis. Limadza tamna'u ummati anis salatil jamaah. Kenapa engkau larang umatku salat berjamaah? Kenapa engkau ganggu ke masjid, ganggu ke langgar? Kenapa ikam mengganggu umatku untuk sholat berjamaah? Hingga ikam haur. Jadi kada jadi urung sembahyang masjid. Subuh nang harusnya kada dingin, inya meniupi makin dingin. Subuh nang harusnya bebuncilak sudah mata jam 4. Kenapa dijajaknya di sini kaminya makinnya? Pas banget bunyi nang dia semua untuk wow. Iya sudah dibungulinya iblis sekampungan. Subuh hanya 2-3 ikung nang ke masjid. Jangan tersinggung orang Pandansari. Kalau memang kayak itu ya diubah pian dibunguli iblis kata juga nah. Kenapa engkau mencegah umatku dari sholat berjamaah? Apalagi subuh. Ujar Nabi dalam hal sholat subuh, lau ta'lamu ummati ma fis subhi jama'atan. Jikalau umatku mengerti pahala dan keutamaan di dalam sholat subuh berjamaah di masjid dan di langgar, la atauhu walau habban, niscaya mereka mendatangi salat berjamaah walau merangkak sekalipun, walau batingkaung merayap sekalipun, pasti mereka datang salat subuh. Cuma kada tahu pahalanya, kada usaha pahala gin dunia aja gin. Pian orang sini Pandansari ini barataan ini kan masjid, lalu ulun datang ke sini pengumuman kena imbe isya pengumuman seluruh masyarakat Pandansari bibinian lalakian bibinian tuha anum ganang halus subuh ini siapa ke masjid dapat duit 1 juta seorang. Kira-kira nang sakit kepala ambe, nang sakit parut kada sakit parut lagi, nang kada besintar gin bahar ke masjid. Kenapa? Duit 1 juta seorang, cuma duit. Ini ujar Nabi, jakanya tahu umatku keutamaan salat subuh berjamaah, niscaya mereka datang untuk salat subuh berjamaah walau merangkak sekalipun, walau batingkaung sekalipun, walau merayap sekalipun, walau bakisut sekalipun.
Cuma kada tahu atau pura-pura kada tahu. Jadi kada tahu di rumah aja. Seorangan masing-masing rumah ya. Nang bini di dapur, nang laki di kamar, ada nang banget lagi, nang laki di pelatar. Nang laki nang bini di dapur, nah laki kada pintar aja. Limadza tamna ummati an salatil jamaah? Kenapa engkau larang, engkau cegah, engkau ganggu umatku dari salat berjamaah? Dari iblis nih rahasia sebujurnya. Rahasia sebujurnya nih. Cuma karena nang betakun Nabi, kada awak ada. Maka disumpahin Nabi. Bila nyanjau kada bujur, ya Muhammad, wahai Muhammad, ini rahasia sebenarnya. Cuma hanya untuk kamu ya. Ini pak kamu loh Nabi. Karena hantu, hantu mana ada. Hantu maulah nah berjalan, Habib lalu, ini mau bang ranjahnya Habib. Hantu, ujar iblis. Idza dhahaba ummatuk min buyutihim, apabila berjalan atau pergi umatmu dari rumah sampai ke masjid, kami semua bangsa iblis dan setan akan merasa kepanasan. Iblis anak buahnya setan, sealaman iblis, sealaman setan merasa asabatni harun syadidun. Kami merasakan panas yang luar biasa apabila umatmu turun ke masjid Kelanggar. Apabila ampihnya sampai umatmu kembali lagi ke rumah masing-masing, baru kami merasa sejuk dan dingin. Ketika umatmu masih di masjid, kami kepanasan barata. Saran ulun bila ke masjid jangan satu mat, supaya iblis kepanasan behiman. Kalau perlu Isa bawa ke lambu mahadang subuh. Wah ini bukahan iblis bilang dari Pandansari nang itu. Kada wani kami ke Pandansari jar. Apa jajah masjidnya? Menang saiko ngaur Habib di masjid. Nang lain hilangan. Jadi iblis nyaman benar di tiupi banyak nih. Oh kami binta guring. Kan di kami iblis nang tak guring mangaruh nih. Yang artinya orang bang dajan tatap aja tak guring. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salat itu istimewa. Ulun akan sebutkan 5 macam keistimewaan salat. Hebat dari ibadah-ibadah lain. Pertama, ibadah lain diterima Rasulullah dan umatnya hanya melewati wahyu Al-Quran. Syahadat, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Pakai ayat Quran aja. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat aja terus. Zakat, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, dan seterusnya. Zakat. Haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Semua ibadah lain cukup dengan ayat Al-Quran yang turun melewati malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi sholat tidak cukup. Wa aqimis sholata, tidak cukup. Dirikan sholat tidak cukup. Harus dengan bertemu Allah. Ada keputusan-keputusan pejabat presiden atau presiden yang memang harus pakai telepon dan surat aja disampaikan ke daerah. Tapi ada yang harus gubernurnya dipanggil menghadap presiden. Ya,
Itu keputusan yang penting mah harus bahadap ke istana negara sana. Semua gubernur datang, kalau perlu di ruang yang tertutup khusus. Ini keputusan penting. Keputusan yang tidak terlalu penting bisa aja pakai surat edaran, biar aja pakai telepon dengan gubernur. Seperti itulah ibadah kita. Ibadah terpenting dari seluruh yang kita kerjakan adalah sholat. Tidak cukup Allah memberikan instruksi lewat Al-Quran, tapi dipanggil Nabi Muhammad untuk menjelaskan dan menyampaikan kewajiban ini. Nah, ini istimewanya sholat, langsung diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup dengan wahyu Al-Quran. Satu. Jam berapa? Ya, mat lagi ambianlah. Ada balasan. Yang kedua, salat itu adalah awal-awal yang bakal dihisab. Ketika hari kiamat diperiksa, diteliti, dihitung, apa yang pertama dihisab, dihitung adalah salatnya. Sembahyang dulu diperiksa, baru yang lain. Jadi kada basidakah lang dulu diperiksa, ada tulak haji, ada tulak umrah, ada sembahyang sempurna, ada. Ya, bila sembahyang nih udah. Maka itu yang ketiga keistimewaan sembahyang adalah barometer dari amal-amal yang lain, diterimakah kadakah sembahyang. Idza saluhat qubilat sairu amali. Apabila bagus salatnya, diterima seluruh amal ibadahnya. Wa idza fasadat ruddat wasairu amali. Jika salatnya rusak, salatnya amburadul, syaratnya bebarang aja, asal gawi aja, ada tahu syarat rukun, ya. Ada nang sembahyang pas sujud terakhir tak antut taruh saja. Pian tak antut jar. Kodo coba sedikit dah. Kawa ditawar lah. Kada kawa ibadah ini kada ditawar betul Bibinian tuh puasa, ya Allah, puasa 5 menit lagi bukaan, haid, bolehlah dikarasin itu. Pokoknya dihitung hari aja. Biar 5 menit banyak kurang 5 menit tuh Allah pengampun aja. Maulah itu. Ada pikirnya nih itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ukuran diterimanya ibadah lain salat. Bila sembahyang pian kada karuan, biar bersedekah 1 miliar sehari kada bakal diterima Allah. Biar bahaji tiap tahun kada bakal diterima Allah. Salat bujurakan lulus. Bujurakan lulus sembahyang. Bujurakan sembahyang, jangan sembahyang kayak orang mu'alaf. Ini ada orang mu'alaf sembahyang, 1 jadi imam, 3 makmum. 1 jadi imam, 3 makmum. Allahu Akbar, di belakang Allahu Akbar bertiga. Nang di higa kanan nih jangan ke atas. Timbul tikus singgenal nih pelabon, tikus denalnya aja. Hujan nang di tangan, jangan bapandir. Betul. Jangan di higa kanan, di higa kiri. Sudah tahu bapandir, batal bapandir juga. Imam nih memang ke belakang jangan. Untung aku bapandir jadi. Nah, ini bapandir berjamaah ngalanya. Ya orang mu'allaf wajar aja ada tahu. Bapandir lo dikira kada betul. Ya memang ada bang mazhabnya bagi orang mu'allaf bila terbetik pembicaraan nang pendek maka dibolehkan aja. Tuh ada kitabnya. Ada juga kitabnya kata.Ngsawat berkisah sabutin kisah lain bang. Ini tak patuh bapandir kalau lalu anyar itu pertama kali sembahyang pada baik. Ayah pada panas kah? Tak palo. Jangan saya bilang. Aku kinta palo juga jadi sini. Ujar imam sama aja. Bapandirannya mu'alaf maklum ya Allah. Mu'alaf ini paling takutan puasa kan.
Jadi jar nang membawai ke Islam nih, jar dai nya nih. Pian mun sudah masuk Islam, ingatkanlah sembahyang 5 waktu sehari, 5 kali sehari, 5 waktu. Siap. Ya. Puasa sebulan penuh. Nah, nang kami angkat tangan aja. Kalau kami sebulan penuh mati. Mati kami sebulan penuh. Ada jadi masuk Islamnya. Cegar mati. Nah, ini kurang penjelasan, salah paham. Salah paham. Ada kawan kami berkisah, rumah ulun jar ada habis lampu merah terus tuh rumah ulun di situ. Adanya nih kada paham lampu merah ranjahnya terus anggap polisi. Ada orang kan lampu merah, mendasar merah pemandak dulu tarus rumahnya tuh kayaknya mencari batarus lampu merah, kadang lampu merah tarus tuh kan salah paham. Tangkap polisi, ikam juga menyuruh tarus jar. Mbak lampu merah ini taruh jar kan, yure, mbak lampu merah itu taruh sedikit 100 meter ke rumah kami, itu nah, mendasar merah, apa mendak dulu, yang ada salah paham, ada urusan polisi, ranjahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. 1, sembahyang diterima langsung dari Allah kaisnya. 2, sembahyang awal yang dihisab kaina hari kiamat dari seluruh ibadah. 3, sembahyang adalah tolak ukur diterimanya segala ibadah yang lain. Basidakah berapa haja, amun sembahyang amburadul jangan harap diterima Allah. Bahaji tiap tahun mun sembahyang kada karuan jangan harap diterima Allah. 4, salat itu adalah penghubung antara hambanya dengan Allah. Jadi kita nilah dapat kewajiban sholat itu jangan menjadi beban. Guru memisalkan sembahyang nang diserahkan lawan kita nih seperti orang memberi handphone. Ini handphone Samsung 18. Harganya 15 juta. Puganya buruknya 500. Nang rusak. Nah, Samsung kubari pakai 5 kali sehari, hubungi aku. Bukan Allah membebani dengan sholat 5 waktu, tapi justru nah HP hubungi aku 5 kali sehari. Kayak itu sembahyang. Nah, salat komunikasikan dengan aku tiap hari 5 kali supaya terus ada hubungan kita. Kayak itu terjemahnya. Jangan Tuhan membebani kita berat banget 5 kali sehari sembahyang. Mun aku hendak sekali aja. Nafsu. Tuhan memberi handphone, memberi Android, memberi HP lawan kita, menyuruh Tuhan nih hubungi aku 5 kali sehari. Keberatan lah. Semestinya kayak itu nang sadar nih pian Tuhan tuh sayang benar lawan kita sehingga minta hubungin terus 5 kali sehari. Minta telepon. Menelpon lawan Tuhan tuh kada jauh-jauh. Nomornya gampang. 44 32 44 berapa dong lah? 44 Zuhur Asar 44 Maghrib Isya 44 342 itu nomornya. Tapi situ banyak jalur jaringan ini terlalu banyak gangguan mano. Lamun hendak ada banyak gangguan tengah malam manelpon. Minimal nomornya adalah 2 sebutin aja atau 2 lagu jadi manelpon tengah malam tahajud. Dasar apa tahajud? Mun hendak hidup mulia tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebahagian malam bertahajudlah kalian
Amun guru menyuruh pian amun kada kau sembahyang angkat tangan barang. Apa isinya? Doakan seluruh orang muslim barataan supaya selamat afiat, nang garing mudahan sehat, nang miskin mudahan sugih, nang ada problem masalah mudahan diselesaikan Allah. Mun udzur sembahyang jo angkat tangan selamat, ya Allah mudahkan segala urusan kaum muslimin, ya Allah sehatkan yang sakit-sakit di antara kaum muslimin, ya Allah sugihkan nang miskin-miskin, ya Allah nang menderita lepaskan penderitaannya, ya Allah nang kena covid mudahan sembuh, nang kena omikron makinnya mudahan sembuh, nang kada kena mudahan jangan salah jur, ya Allah ini omikron belang datang jer, omikron bagino bapakron kaikron datukron ada habis-habisnya sampai moyang koron kena. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, salat ini mampu mencegah orang-orang beriman dari perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Sementara orang Islam mau salat, sementara orang beriman hakun mengisi masjid dan langgar, insya Allah masyarakat akan terbebas dari kemungkaran dan perbuatan maksiat. Kenapa jinip di mana-mana? Kenapa sabu-sabu di mana-mana? Kenapa lempok di mana-mana? Kenapa teler di mana-mana? Langgar masjid kosong, itu sebabnya. Jakanya subuh hibak, maghrib hibak, asar hibak, zuhur asar, samuan hibak masjid, dijamin wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wan munkar. Kerjakan, dirikan salat 5 waktu. Sesungguhnya salat mampu mencegah pribadi seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa orang jadi teler? Kenapa orang jadi mabuk? Kenapa orang jadi maubat? Satu masalahnya aja, sembahyang kada. Amun kita didik anak kita salat, amun anak kita didik untuk sembahyang berjamaah, insya Allah anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Terkadang maaf jangan menyuruh anak sembahyang seorang jin balang kambingan. Balang kambingan ditatayakan lawan balang hadanganan itu. Artinya inya balang kambingan, anak balang hadanganan, kada bebalang lalu. Oh, mendidik anak yang soleh harus seorang dulu soleh. Mendidik anak yang baik harus seorang dulu baik. Tidak pantas orang tua menyuruh anaknya sholat, nak sembahyang, nak sholat, nak bangun. Istilah orang rantau, basubuh tuh. Basubuh bukan basuh. Nih, tenang lanji. Basubuh tuh, basubuh tuh, basuh. Nah, tenang lanji. Kuitan menyuruh sembahyang, anak menyuruh apa? Kuitan menyuruh anak sembahyang. Nyatakan. Tapi seorang harus berdahulu mengampar sajadah dan berdiri di situ sembahyang salat dulu. Pantas menyuruh anak sembahyang. Namun menyuruh anak sembahyang, nak basubuh tuh. Tapi seorang barabah pulang goreng, jernang anak, pian menyuruh sembahyang, tapi pian nggak sembahyang. Kenapa? Aku Tuhan. Tuhan anum wajib sembahyang. Jangan anak ini kebetulan sekolah pesantren. Aku Tuhan di sini. Tuhan anum wajib sembahyang. Kada di sini. Ada apa? Aku tamat. Tamat sembahyang. Ini hati-hati nih ajaran kalau bina di mana-mana kah? Di bawah Sengon hati-hati ada jalan sesat. Di bawah Sawit hati-hati bina ajaran sesat. Di bawah Asam di bawah mana-mana. Di bawah Gatah. Padahal kami di bawah Gatah itu ajaran sesat. Ada sembahyang lagi. Ya Allah, ilmu itu bila hakikat, dia hakikat iya nih, parah ya sembahyang. Ya hakikat ini kalau dipakai pun hakikat mana aja. Makanya ulama-ulama nang alim, wali-wali, jami'us syariah, wat tariqah, wal haqiqah, mengumpul antara syariat, tarikat dan hakikat sekaligus. Kada mau syariat benar aja. Mengandalkan ibadah, mengandalkan amal, belum tentu lagi masuk surga. Hakikat beraja pulang luput juga, nang sembahyang gin belum tentu masuk surga. Jawaban ulun gampang, tujuan nak masjid tu harus masuk surga juga. Ini duduk di perundaan nih.
Tuh nang menjaga ke masjid terus tuh tiap waktu pada tentu masuk surga juga. Mun ada ulun jawab langsung tuh. Nang sembahyang belum tentu masuk surga, nang kada sembahyang kada ada harapan masuk surga. Mun sembahyang tuh belum tentu memang, tapi ada harapan masuk surga. Mun kada sembahyang mana jalannya? Yalah, amun bahuma ada harapan mengatam. Lamun kada bahuma alalang aja mengatam apa? Mengatam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita jadi ahli sholat. Mudah-mudahan langgar masjid tempat ibadah kita bisa makmurkan. Masajiduhum amirah walakin kharabu min huda. Sangat bahaya. Masjid megah, masjid mentereng, masjid mewah di mana-mana, apalagi di pinggir-pinggir jalan arah hulu sungai, ya Allah. Masjid kadang uhunya kenal, mentereng, mewah, pakai AC. Kipas angin gak dipakai lagi, itu kono sudah. Bagi mereka, bagi kita nang ini, perlu kipas angin, tak perlu bayar. Nah, itu basi. Permadaninya hebat, pelapunnya nang larang, nang tahan air. Kehujanan basah aja. Hebat. Masajiduhum amirah walakin kharabu min huda. Masjid mewah, megah, mentereng, tapi jamaah yang hadir salat di situ tidak ada, kosong. Kita sangat merasa miris dengan keadaan itu. Miris itu bukan atap bundos lain. Miris itu sangat prihatin, ya kan, dengan kondisi itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Diingat bahwa sholat berjamaah itu amat sangat penting. Kenapa? Kalau kita baca hadis, kita baca kehidupan Rasulullah, Rasulullah tidak pernah melakukan sholat terkecuali berjamaah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan Nabi pernah mengancam, andai kata kamu tidak ke masjid, aku akan bakar rumahmu. Artinya apa? Sangat dianjurkan untuk selalu sholat berjamaah. Dan pahala sholat berjamaah ini luar biasa besarnya. Jangan biasakan sholat sendirian, karena dalam sholat berjamaah terdapat keutamaan luar biasa. Pian apabila sembahyang seorangan ada kemungkinan kada diterima. Apabila bacaan kada bagus, bacaan kada bertajwid, imbah itu gerak dan diamnya, tumakninahnya kada pas, mardut sembahyang pian. Tapi kalau salat berjamaah ada imam sebagai supir, supirnya lihai, penumpangnya biar guring, insya Allah sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau sembahyang seorangan, seorang jadi supir, babajam sedikit, taranjah tiang listrik 5 buding. Baik ya Allah, sembahyang seorangan balik seorang jadi supir dah. Amun pian jadi supir kata bisa, jangan harap sampai ke Pandansari. Jangan Pandansari, Kakak Puas saja udah sampai. Kenapa? Sampai ke rumah sakit ulin. Supir nang kada bisa, jangan coba-coba jadi supir. Di rumah jadi supir, sedangkan seorang tak pilih lagi, jangan bawa bini, mati berdua. Mending ke masjid, mending ke langgar, supirnya lihai dijamin, supirnya bisa fasih dijamin, supirnya bujur dijamin, maka penumpang biarpun tersalah sedikit dimaafkan oleh Allah. Ujar Habib Ali Sahibil Maulid, nang kada husu sekalipun sembahyang umpat di masjid, nang kada husu berataan sembahyang di masjid, maka diterima salatnya seberataan. Walaupun imamnya pun kada husu, makmumnya pun kada husu, tetap diterima oleh Allah karena mau berjamaah. Allah menilai, tuh orang Pandansari jauh setengah kilo berjalan belicak-licak ke sini, bapayung hari rindik, tetapnya sembahyang subuh, itu yang dinilai Allah sehingga diberikan tetap pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Jazakumullah khairal jaza. Pihak mengundang Al Habib Muhammad Khairullah Al Idrus dan ayahanda Sayyidil Walid Al Habib Abdul Rahman Al Idrus. Terima kasih banyak atas undangan pian, ulun bisa hadir di sini. Yang alhamdulillah, kalau biasa jalan situ, kita tadi jalan sana. Kita mencari alternatif lain, kalau biasa jalan udara enak. Helikopter datang. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Barakallah, mudahan hidup kita berberkat berataan. Dan jangan lupa
isi langgar, isi masjid, makmurkan langgar, makmurkan masjid, mudahan tambah berkah kampung kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Guru Kiai Haji Muhammad Al Karim